Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga yang jawab salam, insyaallah bapak-bapak ibu-ibu masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kelapa yang jawab salam tambah takwa. Amin. Dan saya tambahin lagi, daun salam dimasukin kerantang, yang jawab salam insyaallah enggak pada punya utang. Amin. Yang aminnya kenceng dan utangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Shadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama angkat tangannya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita disampaikan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para sesepuh tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj, khusus Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hidayah beserta pengurus, juga Bapak Ketua Yayasan yang hadir, juga orang tua kami. Semoga beliau diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga akhinal mahbub Ustaz Ismail Hidayat, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak RW beserta stafnya, juga Bapak RT yang hadir beserta stafnya, serta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mubarakah ini barusan hujan turun begitu lebat. Ketika hujan turun itu bersamaan dengan terkabulnya doa kita di hadapan Allah. Makanya ketika hujan turun ada doanya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini membawa manfaat. Jangan malah hujan turun ibu nyanyi. Yang hujan turun lagi. Ini nggak dapat pahala. Iya, tapi kalau Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, semoga air hujan yang turun membawa manfaat, maslahat. Amin ya robbal Alamin. Adem nggak hujan turun? Adem nggak Bu? Ada. Apalagi habis dapat arisan, benar?
Subhanallah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah malam ini? Karena kita diberikan iman oleh Allah, diberikan kesempatan untuk hadir sama-sama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj sekaligus Targhib Ramadan, menyambut seminggu lagi datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini juga qadarullah. Atas izin Allah saya dipertemukan dengan orang tua kami di sini sama saudara. Enggak disangka, enggak ngimpi, cuman doa saya. Jamaah rahimakumullah, setiap malam berdoa kepada Allah, ya Allah, jamaah saudara-saudaraku yang jauh di sana secara fisik tidak ketemu, tapi rohani yang batin kita saling doa bidoa. Amin ya rabbal alamin. Saya Bu setiap malam mau baca Quran itu khusus, ya Allah, mudah-mudahan keberkahan Al-Quran sampai juga keberkahannya kepada jamaah yang saya sering hadir di sana. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan ibu bapak yang hadir di sini, insya Allah yang belum haji umroh pada haji dan umroh semua, amin. Amin. Ibu bapak pengen haji, pengen umroh, syaratnya dua. Yang pertama niat yang kuat. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang niat melakukan kebaikan, termasuk niat haji dan umroh, pahalanya insya Allah dikasih oleh Allah, amin. Yang pertama niat. Yang kedua punya duit hadir. Gak usah banyak-banyak, nabung aja setiap bulan. Gak usah banyak-banyak, minimal 5 juta. Insya Allah bisa haji. Gajinya cuma gue. Amin ya Allah. Kalau saya lihat semua bapak-bapak ibu yang hadir wajahnya wajah haji dan hajah. Amin. Iya, dan saya lihat semua wajahnya wajah potongan sorga, amin. Amin. Kelihatan wajah bapak-bapak ibu bercahaya, amin. Amin. Karena di bawah lampu hadir. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita ini berkah. Umur yang kita syukuri insya Allah umur yang manfaat. Kesehatan yang disyukuri insya Allah kesehatan yang manfaat maslahat. Punya rezeki yang disyukuri, ibu, biar suami kita gajinya nggak gede, Bu. Suami kita gajinya sebulan 20 juta, Bang. Yang penting halal. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syukur atas materi. Kalau kita dapat, jangan hanya masuk di bank, disimpan di bank, tapi juga kalau kita punya uang ditasarufkan di jalan Allah. Ini masjid jamaah rahimakumullah Nurul Hidayah, ini rumah kita nih, Baitul Mukminin, Baitul Muslimin, Baitul Muttaqin. Ini rumah kita ibu bapak, yang menjadi kendaraan kita nanti ketika kita di yaumil hisab, di yaumil mizan. Maka masjid inilah yang jadi kendaraan kita. Makanya gak ada ruginya nitip di masjid mah Pak, Bu. Yang penting kan ikhlas, namanya sodako. Buat apa kita sodako nitip semen 2 sak nggak ikhlas? Lebih bagus 100 semen ikhlas. Bener nggak? Bener. Tapi kalau seandainya 2 semen sak juga ikhlas, ini lebih bagus. Yang penting ikhlas. Apa yang kita punya nitip di rumah Allah Subhanahu wa taala pasti bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur hadirin. 6 tahun yang lalu saya juga ngisi Isra Mi'raj di sini waktu mushola. Sekarang alhamdulillah, masya Allah, udah jadi masjid hadirin, beda kualitasnya. Musola tidak bisa untuk melakukan i'tikaf. Musola nggak ada sholat tahiyatul musola. Tapi kalau sudah masjid posisinya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tahiyatul masjid. Ada kita i'tikaf di sini. Bahkan dalam hadis qudsi, kalau kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak datang ke rumah Allah, dari rumah kita banyak dosa kesalahan di hadapan Allah. Setelah kita pulang dari rumah Allah, berguguran setiap langkahnya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak datang di rumah Allah lalu munajat kepada Allah.
supaya rezekinya digampangi nama Allah, amin. Anak-anaknya soleh-soleha, amin. Bapak ibu pulang dari masjid setelah mengangkat tangan munajat kepada Allah, doanya dikabul oleh Allah, amin. Ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, saya ceramah nggak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ceramah lebih cepat, lebih bagus, gak usah bertele-tele. Setuju? Setuju? Ya udah kalau begitu. Jamaah rahimakumullah, kenapa kalau kita lama-lama ke Jakarta beli burung pelatuk? Kalau ngaji lama-lama akhirnya setuju? Ngantuk. Kalau sudah beli burung pelatuk, ternyata burung pelatuk suka sama ular. Kalau lama-lama ngaji ngantuk, lama-lama lupa. Jadi ngaji mah nggak usah lama-lama, cepat, singkat, padat. Dan ibu bapak datang ke sini, masya Allah. Ibu bapak sama kumpul dengan para malaikatnya Allah. Malaikat juga sama ikut ngaji dengan ibu bapak, mendengarkan ceramah agama. Orang yang duduk mendengarkan ceramah agama 1 jam, itu pahalanya lebih baik daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Buat orang, ibu bapak sanggup gak sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro Terawih aja. 23 aja nunggu imam kalau rukuk. Di belakang duduk pak, giliran imam takbir baru berdiri. Untung imamnya pintar juga, giliran dia berdiri baca Yasin, Allahu Akbar, kagak keburu. Iya. Iya kadang begitu pak, masya Allah. Jangan santai pak, sholat tarawih, kejar waktu ibadah sholat tarawih, keutamaannya. Kenapa kita sholat tarawih ketemunya hanya di bulan Ramadan doang pak? Makanya mumpung nanti di bulan Ramadan semangat. Kadang saking semangatnya, mohon maaf, 6:30 makanannya udah di masjid. Orangnya makan kolak. Iya, nandain ya. Nandain. Cuma yang jadi masalah kan habis makan kolak kan perut kenyang. Tidur. Orang udah penuh semua. Orang bingung ini makan nasi. Jangan-jangan jelmaan malaikat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, marhaban ya syahrul Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Ibu bapak, Ramadan datang sebentar lagi, senang apa sedih? Senang. Yang benar. Jangan sedih. Ramadan sebentar lagi udah ngomong ya, kagak ketemu sama nasi uduk, kagak ketemu sama kopi, sama udut. Ibu bapak mohon malam boleh kita merokok, tapi kalau siang hanya sebulan. Nggak makan, nggak minum, nggak kumpul suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Malam bebas. Hanya sebulan. Dan sebulan itu banyak keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Karena Ramadan adalah bulan yang di dalamnya banyak keistimewaan dari Allah dan termasuk Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Hari ada rajanya hari, penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Dalam 1 tahun 12 bulan ada keistimewaan 1 bulan, yaitu ada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita minta mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah ketemu sama bulan Ramadan, amin. Amin ya Allah. Ibu bapak yang hadir semoga insya Allah panjang umur sampai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Jangan. Ada orang minta, ya Allah panjangkan umur saya sampai 2000 tahun. Dikabul sama Allah, usianya 2000 tahun. Cuman yang jadi masalah orang udah pada nggak ada, sepi dunia. Yang ada dia doang, luntang lantung nyari warteg pada tutup. Nyari nasi padang kagak ada. Orang hidup sendirian pak, repot, lama-lama stres. Mati. Kalau udah stres setruk, mati juga. Kalau setruk stop. Khairul umur awsatuha, perkara yang baik itu adalah yang sedang aja. Tua banget jangan, sampai 100, 200, 300 jangan. Iya kan? Muda banget juga jangan.
Yang sedang aja lah, kapanpun siap ya Allah. Yang penting kita udah punya bekal. Inilah malam ini kita ngaji lagi cari bekal hadirin. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Di lingkungan Masjid Jami Nurul Hidayah di tanda-tanda semua imannya cakep, amin. Amin. Imannya subur, Amin. amal salehnya subur. Buktinya alhamdulillah ini jamaah Isra Mi'raj saya lihat ada sekitar 1000 orang. Termasuk dedaunan hadirin. Iya kan? Ini sendal mohon maaf jadi saksi Pak, sendal yang dibawa ke sini. Apa yang dibawa dalam pengajian jadi saksi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk di pengajian 1 jam itu pahalanya sama dengan orang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Nanti terawih mohon maaf ibu bapak termasuk saya alhamdulillah ada jadwal di sini. Nanti jangan pilih-pilih siapa imamnya, sama aja. Itu mah kadang dilihat jadwalnya siapa, oh muda aneh enak nih cepet. Giliran yang dilihat udah tua lama dia mah. Justru yang lama itu pahalanya banyak. Gak apa-apa siapa aja, ya kan? Saya ingat ini sama yang jadi imam yang masih muda. Kondisikan dengan yang ada. Jangan juga terlalu cepat jadi imam. Allahu Akbar. Mentang-mentang tarawih 23. Allahu Akbar. Semoga dengan hamidah. Allahu Akbar. Iya yang muda sih mantap. Mantap. Yang nenek-nenek dia ngomong sama temennya, gua kapok sholat di sini. Gua ampun coy. Jamaah rahimakumullah. Pak, lihat ke sini Pak. Biarin ya. Udah selesai tugas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau tarawih jamaah rahimakumullah ikutin imam. Berapapun rakaatnya yang 11, yang 23, semua bagus. Yang enggak bagus adalah yang enggak sholat Tarawih. Bagus Pak yang 11 kalau di perumahan 11. Iya, jadi masuk jam 7 udah mulai start jam 8 kelar. Kalau 23 saya juga punya di mana di Masjid Jatimulya 23 itu sampai jam 9 sama kultum. Ya enak aja apa? Karena apa niat karena Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, ada amaliyah yang perlu kita selesaikan supaya kita mencapai keabsahan dalam Ramadan. Di antaranya adalah bagaimana kita hubungkan tali silaturahim, saling minta maaf, saling minta ridho. Anak ke orang tua, sebelum masuk bulan Ramadan, berkunjunglah anak ke orang tua, minta maaf, minta ridho. Kalau orang tua kita yang sudah nggak ada gimana Ustaz? Ziarah kan? Ziarah itu setiap malam Jumat kalau bisa malam Jumat hari Kamis itu sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa kita ziarah? Mengingatkan bahwa kita suatu saat sama seperti saudara kita, orang tua kita, keluarga kita. Yang namanya kematian itu misteri hadirin. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, presiden mati, menteri mati, gubernur mati, bupati mati, camat mati, lurah mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, ustaz mati. Kenceng banget giliran Ustaz mati. Ustaz belakangan. Yang ngurusin janais itu Ustaz. Makanya mohon maaf, jangan pernah menyepelekan itu ya, orang yang ngurusin jenazah. Itu tugas mulia hadirin. Saya pernah ayah saya pada KM jam 1 Pak saya mandiin mayat. Kalau nggak kuat mental hadirin. Udah mandiin mayat lampunya 5 watt. Gak ada yang nemenin Pak. Saya doa mudah-mudahan jangan melek lagi.
Sebab ada orang mati pak melotot. Ada yang meninggal, mohon maaf, ininya kaku hadirin. Kalau kita jumpai ada orang meninggal yang kaku, jangan dipaksa pak, gak bakal mau. Bapak sholat hajat minta sama Allah, aman dipegang tuh tangannya, kakinya yang kaku sambil sholawat ke Rasulullah. Itu sholawat tuh mustajab hadirin. Saya cerita ini karena pengalaman, ada kejadian orang meninggal mungkin dari sore pak. Pagi-pagi baru tahu nih keluarganya, kaku pak, dipaksain gak mau. Saya minta setelah sholat hajat, saya datang ke sana, cuman dipegang sholawat doa, menangis minta sama Allah, ya Allah ini atas kehendakmu ya Allah, engkau mampu melakukan apapun dan ini atas izinmu, dan bisa kembali juga ini atas izinmu, atas izin Allah pak, kayak dituntun pelan, bisa. Jadi sholat. Dan bicara masalah sholawat adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ibu bapak kalau pengen rezekinya subur, anak-anak keturunannya saleh dan salehah, dawamkan baca sholawat. Kalau saya alhamdulillah jamaah rahimakumullah, istighfar 1000, sholawat 1000, la ilaha illallah 1000. Itu sudah menjadi dawam, sudah menjadi kebiasaan. Yang saya rasakan adem hadirin. Adem itu pak, orang banyak zikir tuh adem. Saya lihat bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini, insyaallah wajahnya wajah ahli zikir, amin. Amin. Jujur bapak-bapak ibu ahli zikir atau ahli mikir? Bagus mikir. Mikir gimana gitu kan, biar dapat rezeki yang barokah. Sholat duha. Ibu jangan tinggal sholat duha, ibu. Bapak juga jangan tinggal sholat duha. Walau rakaat ini walaupun 2 rakaat, orang yang mendawamkan sholat duha, insya Allah rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Tapi jangan hanya sholat duha, sholat tahajudnya dikerjain, 5 waktunya bolong. Sama. Yang pokok adalah sholat 5 waktunya. Dan seutama-utamanya sholat ketika ada azan dikumandangkan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bapak, orang yang azan itu suaranya sampai ke arasy pak. Dan itu 24 jam suara azan itu tidak putus seluruh dunia. Neil Armstrong masuk Islam ketika ada di bulan, mendengar suara azan dari bumi hadirin. Makanya kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu keutamaan ini 2, dia pasti akan berebutan. Yang pertama adalah seorang muazzin, Pak. Pahalanya besar. Azan dilarang ya. Ya biarin ya. Kita mau azan aja. Kudu latihan azan, Pak. Sebab di YouTube lagi rame nih. Ada orang gak biasa azan, istrinya ngelahirin, Pak. Suruh azan itu suaminya. Langsung dia pegang anaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Coba lihat di YouTube. Benar nggak? Ini orang nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah datang ke majelis taklim, tuh ajarnya ke situ. RT itu. Yang lebih parah lagi anak muda. Anak muda nggak pernah ngaji pak dulunya, nggak pernah datang ke masjid ke musola. Giliran masuk waktu sholat tiba, muadzin nggak datang, kata bapak-bapak, mas maju mas, ajan pak, iya mas ajan pak, iya ajan. Anak muda ajan, cuma nggak pernah itu tahu rangkaian ajan. Maju pak. Ajan pak ya. Allahu Akbar, Allahu Samad. Ajannya dia pakai usoman. Dia hafal qul huwallahu ahad, Allahu. Disangkanya ikhlas boleh buat aja. Lah kagak boleh hadirin. Udah ada rangkaian itu yang namanya ajan ya teratur. Enggak boleh dibulak-balik. Hayalal falah, hayalal falah. Iya kan? Aturannya hayalah sholat dulu. Kenapa kita disuruh sholat? Supaya halal halal, supaya dapat keberuntungan. Makanya orang yang rajin sholat gak mungkin miskin. Orang yang rajin sholat pasti hidupnya bahagia. Amin ya Rabbal. Walaupun mohon maaf rumahnya RSSS.
Rumahnya sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah sebab sempit. S-nya 9. Tapi ada syukur di dalamnya, nggak pernah ngeluh. Karena ngerasa dunia ini nggak ada yang abadi. Orang kaya juga sama, mati dibungkus kain kafan sama dengan kita orang yang nggak punya. Apa yang disombongin? Makanya saya pesan kepada orang yang punya duit, jangan sombong dengan duitnya. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Ayo musik. Ayo musik biar melek habis hujan ngantuk sudah. Ulangi ya. Siap? Bu, suaranya. Yang gak ngikutin tak doain, mudah-mudahan sendalnya ketukar. Yuk, siap. Yang belum. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Udah. Yang miskin jangan bersedih, janganlah sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena kayanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi yang dilihat sama Allah takwanya, ibadahnya, sujudnya, doanya, tilawah Qur'annya. Bukan karena banyak uangnya, bukan karena namanya besar. Tidak itu yang dilihat hadirin. Makanya alhamdulillah, ini kita di lingkungan punya tempat yang istimewa. Ini tidak sembarangan hadirin. Kalau saya cerita jamaah rahimakumullah, ini sampai jam 2 pagi nih Pak. Asbab musabab, ada masjid, ada musola. Ini ada rahasia di dalamnya. Sanggup sampai jam 2 Pak? Sampai jam 3? Ceramah sampai jam 4 sanggup? Bapak belum tahu ada ustadz pingsan. Ceramah 6 jam Pak, pingsan. Dari tadi saya pengen minum, mana air saya? Baik hadirin, saya minum dulu. Ini ibarat motor jalan saya Pak. Motor lagi jalan butuh bensin. Pak, hidup tuh yang penting syukur. Orang sehat mohon maaf, air putih aja enak. Apalagi ada lainnya. Minum dulu ya Pak. Minum dulu. Ini sunnah, mohon maaf, nggak boleh kita minum sambil berdiri, itu merusak daripada ginjal. Jadi minum itu sunnahnya sambil duduk hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau memang masih haus, lanjut. Masih haus, lanjut hadirin. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat para rasul, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Sehingga cukuplah Al-Qur'an itu menjadi pelajaran buat kita. Karena Al-Quran itu isinya di dalamnya ada hukum. Al-Quran di dalamnya ada sejarah bagaimana untuk pelajaran kita di masa-masa orang-orang dahulu, agar kita mempelajari sejarah. Kalau memang itu baik, jadikan ibrah, jadikan pelajaran buat kita agar kita mengikuti orang-orang yang baik. Tapi kalau kita lihat sejarah orang yang jelek perangainya, perilakunya, seperti contohnya Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan karena apa? Dia punya sifat sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat, tidak ada orang yang menandingi, bahkan mengatakan dirinya, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu sekalian. Padahal Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun sombong, dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut. Begitupun Qarun. Qarun merasa dirinya orang yang kaya raya. Si Qarun dulunya orang yang miskin, datang ke Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa yang rahimakumullah itu adalah pamannya Qarun, masih keluarga, masih saudara.
Kata Qarun, wahai pamanku, doakan saya kepada seorang nabi biar aku rezekinya lancar. Kata Nabi Musa, wahai saudaraku, aku doa kepada Allah biar engkau diberikan kemudahan rezeki. Tapi jangan lupa, ketika engkau jadi orang yang kaya raya, orang yang sukses, ketika engkau mampu, jangan lupa ambil hartamu untuk dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim, para duafa. Itulah yang membuat kekayaanmu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi ketika Qarun kaya raya? Diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk zakat, diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam supaya bersedekah. Qarun sayang dengan hartanya. Makanya hadirin, mohon maaf, harta itu jangan di hati hadirin. Di hati cukup Allah. Harta hanya di tangan hadirin. Karena yang kita bawa nanti di alam barzah itu adalah hati kita, iman kita. Harta kita buat ahli waris hadirin. Harta kita yang sebenarnya ketika kita masih hidup, harta yang kita sarukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, nanti di akhirat Allah bikinkan istana. Amin ya rabbal alamin. Ini masih jauh ya. Mudah-mudahan insyaallah jamaah banyak rezekinya. Dikit-dikit Pak diperbaiki. Rumah Allah, tempelin rezeki kita apa nih yang manfaat. Ini Pak yang membuka rezeki kita. Saya cerita ini saya ngalami pribadi. Saya jemaah rahimakumullah, setelah bikin rumah ada rezeki, saya beli tanah, saya wakafin tuh buat musola depan rumah saya. Enggak putus rezekinya Pak, diganti sama Allah berlipat. Jadi nggak ada istilahnya orang sodaqah lupa miskin tuh nggak ada. Tapi justru orang yang bakhil, yang pelit, rezekinya semakin